Aguan ini dikasih karpet merah oleh Jokowi. Dia masuk istana, memberikan PSN PIK 2 kepada Aguan Antoni Salim. Ini kejahatan melawan negara yang dilindungi oleh Jokowi. Pasang tembok, akhirnya kan air naik pasang. Ya mereka bisa akhirnya pindah. Ini kan kejahatan kemanusiaan namanya. Kalau mereka ini diam, memang ini genocide dia. Bisa 2-30 tahun akan datang, PIK 1 PIK 2 itu bisa menjadi negara sendiri dia. Kalau dia melakukan, dianggap membahayakan negara, itu langsung hukum mati. Jokowi, Aguan Antoni Salim. Jadi gini kan, saya dalam persoalan tadi sebutkan pidana tadi itu, saya mendukung tindakan yang dilakukan oleh Abraham Samad CS yang mendatangi KPK, ya kan, untuk melaporkan persoalan terkait dengan masalah gratifikasi, ya kan, dalam masalah PSN PIK 2 ini sendiri. Nah, jadi dalam hal ini jadi begini. Posisi Aguan dan Jokowi ini kan jadi gini, ketika Aguan itu dalam kasus reklamasi 17 pulau itu kan dibentuknya Raperda yang membuat Sanusi, ketua Komisi A DPRD DKI masuk penjara, ya kan, dan teman-temannya itu. Nah, itu kan uangnya kan Aguan. Lalu kemudian Aguan ditetapkan tersangka oleh KPK zaman itu. Tapi kemudian Aguan ini dikasih karpet merah oleh Jokowi. Dia masuk istana. Jadi akhirnya satu tersangka yang tidak jelas, artinya dilindungi kan. Jadi kalau dia bilang kejahatan, salah satu yang melindungi koruptor kejahatan dalam hal ini Jokowi. Jadi Jokowi melindungi Aguan. Lalu kemudian itu dalam persoalan reklamasi 17 pulau. Nah sekarang ini memberikan PSN PIK 2 kepada Aguan Antoni Salim dan lain-lain. Nah, ini juga menurut saya ini adalah tindakan yang mengandung unsur sogok atau gratifikasi. Karena apa? Aguan ini kan membantu Jokowi dalam kasus mendanai IKN. Ya kan, IKN di Kalimantan itu. Nah, lalu kemudian diberikan diberikan gratifikasi kompensasi dalam bentuk pemberian PSN, proyek strategis nasional. Loh, ini swasta, ya kan, swasta. Nah, jadi akhir dengan demikian tindakan Aguan itu semena-mena, ya kan, membangun patung naga, lalu kemudian membendung memagari laut dan sebagainya, kemudian bikin tembok yang akhirnya masyarakat tidak boleh lewat situ. Ini kan kejahatan. Jadi kejahatan bukan kriminalisasi, ini kejahatan melawan negara. Jadi bukan negara, ini kejahatan melawan negara yang dilindungi oleh Jokowi. Jadi hemat saya, laporan yang dibawa oleh Abraham Samad, dan tidak akan mungkin sebagai mantan ketua KPK, Abraham Samad tidak akan mungkin bikin laporan sembarangan. Dia pasti memiliki pandangan, memiliki data, ya kan, tinjauan tentang kasus ini bahwa ini masuk unsur gratifikasi, ya kan. Nah, jadi saya mendorong supaya kalau memang KPK ini bertindak benar, dia harus memeriksa laporan atau mengusut tuntas laporannya Abraham Samad, karena Abraham Samad, Said Didu, Roy Suryo, lalu kemudian Ray Rangkuti, Eros Jarlan dan sebagainya, ini kan tokoh-tokoh yang hari ini dikenal sebagai orang yang sangat kritis, ya kan, gitu. Nah, jadi dalam hal ini terkait dengan PSN PIK 2 itu, ya katakanlah belakangan ini agak menyusut, ya kan, tapi saya menggunakan bahwa yang terjadi kan orang pribumi, itu loh, ya kan. Nah, jadi jangan sampai kemudian negeri ini yang diberkakan oleh perjuangan kaum pribumi ini, ya kan, lalu akhirnya mereka marah, nah, ya bisa menjadi ledakan besar. Betul. Ketika kita berkunjung ke daerah Muara, Desa Muara Teluk Naga, itu sebelah kanan ditembok oleh Aguan, yang sebelah kiri juga ditembok, sehingga ketika air laut pasang, itu kampung mereka, rumah mereka itu terendam setinggi 1 meter. Apakah itu bukan sebuah kejahatan kemanusiaan? Ya, jadi gini, kalau melihat cara seperti itu, cara mengusir secara Jadi
bagaimana membuat rakyat di sana, warga di sana itu resah, tidak betah. Dibuat seperti itu, dipasang tembok, akhirnya kan air naik, pasang. Ya mereka bisa bertahan, akhirnya pindah. Ini kan kejahatan kemanusiaan namanya, itu loh. Jadi dalam hal ini makanya sebetulnya kan kalau memang aparat hukum kita ini, baik kepolisian, kejaksaan dan KPK, ini mereka ini betul-betul sebagai cinta kepada negara, itu harus tangkap aguan. Ya, Itulah. Itu kan juga yang kebetulan kodarullah yang mengalami adalah pribumi. Nah, apakah ini juga bisa masuk dalam kategori genocide? Karena memang mata pencarian mereka dirusak, lingkungan mereka dirusak, dan kehidupan mereka pun dirusak. ya kalau makanya kan kita lihat peran negara di situ, ada menteri, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kementerian lingkungan, ya kan, ada pemerintah daerah dan sebagainya. Kalau mereka ini diam, memang ini genocide ya kan, membunuh secara perlahan, mematikan mata pencarian, mematikan kehidupan mereka, membuat lingkungan hancur. Ini kan bisa saja penghancuran terang-terang kepada kaum pribumi oleh pengusaha etnis Cina. Kemana aja sekarang Komnas HAM meskipun sudah melakukan investigasi ke lapangan, tapi mana tindakan konkret Komnas HAM? Apakah ini perlu kita bawa kasus ini ke Komnas HAM internasional? Nah, makanya kan begini ya. Contoh saja, misalnya kalau Komnas HAM kita ini memble, ya kan, artinya dia ini bukan sekedar mati suri, tapi seolah-olah dikendalikan rejim, ya kan, bisa seperti OCCRP, ya kan. Jadi terkait dengan masalah-masalah nasional ini, ternyata lembaga hukum, lembaga-lembaga negara ini dibuat tidak berdaya. Ya, saya kira masyarakat yang membawa ini ke masalah, dia go internasional, masalah ini ke internasional, Komisi HAM internasional, ya kan, KPBB dan sebagainya. Nah, sebagaimana OCCRP yang sudah memvonis ya Presiden Joko Widodo sebagai penjahat HAM dan pelaku koruptor. Saya kira itu. Ini juga selain terjadi kejahatan kemanusiaan ya, kan, yaitu masalah kedaulatan. Karena kita sudah lihat bahwa dalam PIK 1 yang 95% itu adalah Cina, pribumi tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan apakah PSN PIK 2 ini juga akan bernasib sama seperti PIK 1? Bagaimana, Bang? Nah, jadi gini kan, saya melihat pengalaman terbentuknya negara Singapura. Singapura itu kan dulu bagian dari Malaysia, ya kan? Tetapi Lee Kuan Yew sebagai pendiri negara Singapura itu, ya kan, dia menggunakan dengan trik-trik hampir mirip dengan sekarang ini. Jadi bisa 2-30 tahun akan datang, PIK 1 PIK 2 itu bisa menjadi negara sendiri dia, itu loh. Nah, ini kan kalau dari awal api ini nggak dipadamkan, ya kan gitu. Atau apakah memang PIK 1 dan PIK 2 ini dibiarkan karena pemerintah ini sedang menghamba kepada Tiongkok, RRC, ya kan? Nah, ini kan berbahaya. Ini sudah menjadi makar nantinya. Loh, kita sendiri tidak pernah ngutak-ngatik negara Cina, ya kan? Nah, kenapa ada upaya-upaya seperti ini gitu loh? Seolah-olah karena ini sama-sama satu etnis Cina, lalu di backup sehingga menumpas pribumi atau upaya genosid, bahkan merusak kedaulatan negara sendiri, kan itu masalahnya kan? Ya, kan? Oke, ya. Kalau Batar berarti kan yang namanya Aguan, Joko maupun Antoni Salim ini sudah sewajibnya ditangkap dong. Kalau di Cina yang begini hukum mati. Di Cina itu para penjahat negara, ya kan, pejabat sekalipun, kalau dia melakukan dianggap membahayakan negara, itu langsung hukum mati di Cina itu. Nah, jadi kalau sekarang ini seperti Aguan, bahkan Jokowi sendiri dalam masalah ini, yang ikut melindungi Aguan, menurut saya ditangkap juga Jokowi, Aguan, Antoni Salim. Dan harus dihukum mati. Dan hukum mati. Karena apa? Dalam kasus korupsi, Bang Abdullah Mahwud sendiri sudah mengatakan bahwa Jokowi itu hukum mati. Karena kasus korupsi 5 triliun itu diomongkan oleh Bang Abdullah. Itu tidak sembarangan sebagai mantan penasihat KPK. Apa yang harus dilakukan oleh pribumi? Karena ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan kerusuhan anti Cina yang pernah terjadi di Banten. Bagaimana, Pak? Ya, makanya kan begini kan, benih-benih ini sudah mengarah ke sana, ya kan. Gedor Tangerang itu sendiri, ya kan. Lalu kemudian gerakan-gerakan sekarang ini kan gini, 1% penduduk Indonesia menguasai
ekonomi secara nasional, ya kan gitu. Nah, sedangkan 99% kita dalam keadaan ini pribumi semua kan gitu dia. Ini pasti akan memancing kecemburuan sosial, ya kan, memancing kemarahan. Jadi jangan salahkan rakyat. Kalau pemerintah bisa bertindak, pemerintah bisa jatuh, ya kan, dan bisa terjadi gejolak secara besar-besaran. Makanya sebelum ke sana itu yang segera bertindak, tangkap Jokowi, ya kan, tangkap Aguan, tangkap Antoni Salim dalam kasus PSN PIK 2 ini. Ya, jadi begini kan, sebetulnya pribumi ini adalah orang yang juga sangat tinggi kemanusiaannya kan gitu ya. Kita di bangsa yang lemah lembut, ya kan. Tapi kalau begini terus lama-lama ditindas, ya kan, ini lama-lama akan terjadi pemberontakan. Nah, jadi saya katakan bahwa perang ini bisa mengakibatkan terjadi perang ras, ya kan. Usaha memusuhi bangsa pribumi Cina ini akan bangkit melawan bangsa etnis Cina. Dalam mereka dilindungi oleh pemerintah. Jadi jangan salahkan rakyat. Kalau lama-lama rakyat marah, kehabisan kesabaran mereka, ya tindakan yang terjadi pasti itu akan terjadi. Nah, jadi dalam hal ini pemerintah, ya kan, terutama Presiden Prabowo punya ketegasan, ya kan, dalam hal ini. Apalagi kalau memang dia menggaungkan untuk melawan oligarki yang mengendalikan ekonomi sampai hari ini. Ada tambahan? Saya kira itu. Jadi ya saya hanya minta satu hal. Prabowo sebagai mantan tentara, militer jenderal, saya juga ngobrol dengan teman-teman yang mantan-mantan jenderal juga. Artinya menyayangkan kalau Prabowo tidak bersikap tegas sebagaimana seharusnya seorang militer atau mantan militer bertindak. Ya.